Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Pelayan firman pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Daud Cevinai Baho dengan tema hidup sebagai warga kerajaan sorga. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan puji namanya. Mari kita datang menyembah Dia, Allah yang akbar. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu sekalian. Saudaraku, kerajaan sorga kerap dipahami sebagai sebuah realitas yang akan dinikmati oleh orang-orang Kristen pada suatu saat nanti. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan sorga sudah ada di tengah-tengah manusia. Ia pernah berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebagai warga kerajaan sorga, tugas kita adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan sorga dengan membagikan damai sejahtera dan sukacita Allah kepada dunia. Ada
Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang hendak mengakui dosa-dosa kami. Kami menyadari ketika kami menyandang status sebagai warga kerajaan sorga, acap kali kami melanggar peraturan yang telah Engkau tetapkan. Sebagai warga kerajaan sorga, kami menyadari jika kami belum menghadirkan suasana sorgawi di tengah kehidupan keluarga, gereja, pekerjaan, dan masyarakat. Tutur kata dan perbuatan kami kerap menyakiti sesama kami. Kami mohon ampun ya Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 132. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Umat Tuhan, kita patut mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat jasmani dan rohani Ia sediakan bagi kita. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan seumur hidup kita. Dari
Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raihlah ku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Oh, oh, yeah, yeah. Ya Bapak Ibu, meskipun di rumah masing-masing tetapi boleh ikutan goyang juga. Karena song leader kita juga ikut bergoyang, di rumah juga nanti dalam lagu-lagu berikutnya kita boleh ikut bergoyang, memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi warga kerajaan sorga. Namun kami menyadari dalam kehidupan kami belum sepenuhnya kami mengikuti perintah Yesus Kristus Sang Raja kami. Kami menyadari kami belum sepenuhnya hidup sebagai warga kerajaan sorga yang menuturkan firman Tuhan dalam keseharian kami, di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa, dalam kelemahan inilah kami mohon firman-Mu boleh menyentuh hati dan pikiran kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin diubahkan. Ketika kami jatuh, firman Tuhan boleh meneguhkan kami, boleh menopang kami, boleh memacu kami, untuk kami boleh tetap setia, menjadi anak-anak-Mu, menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan titah Sang Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita siapkan bacaan dari Injil Matius. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti.
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah informasi dari dunia maya terkait aturan-aturan yang aneh yang ada di luar negeri. Ini aturan-aturan yang biasanya seorang traveler ya, seorang pejalan ya, atau orang yang suka berdharma wisata harus tahu aturan-aturan yang ada di luar negeri yang berbeda dengan di Indonesia. Apa saja peraturan itu? Konon Bapak Ibu, di Perancis ada aturan tidak boleh makan sambil berjalan. Kalau di kita di Indonesia habis kebaktian minggu udah ada yang makan batagor ya sambil jalan karena nggak ada kursi memang. Jadi memang mau nggak mau harus jalan. Tetapi kalau di Prancis kebiasaan ini dianggap sebagai tingkah laku yang tidak sopan. Di Norwegia membunyikan klakson mobil hanya dalam keadaan mendesak. Jadi kalau di dalam mobil itu ada yang sakit, diklakson-klakson supaya orang minggir. Tetapi kalau di Jakarta nggak ada yang sakit, nggak ada apa-apa di dalam mobil main klakson ya, apalagi kalau lampu merah udah lampu hijau nggak jalan-jalan depan, lambat kita klakson. Nah kalau di Norwegia nggak bisa, kita akan dimarahin orang sekitar. Di Korea Selatan katanya kalau di dalam transportasi umum, saya belum pernah ke sana, semua negara ini saya belum pernah ke sana ya Bapak Ibu ya, jadi ini kata dunia maya nih ya, kata Mbah Google. Di Korea Selatan katanya di transportasi umum mungkin di MRT atau KRL seperti di Indonesia itu para penumpangnya dilarang berbicara dengan volume yang keras. Sini ada anak angker nggak nih? Ada ya, Alvin ya. Pernah nggak dengar ada orang bercakap-cakap di kereta? Setiap kali naik ada ya, dan ngomongnya kan nggak pelan-pelan ya. Kalau pelan nggak kedengeran, harus teriak, makanya kenceng ya. Makanya warga Korea Selatan itu biasanya untuk berkomunikasi WhatsAppan dengan sebelahnya, supaya tidak mengganggu orang di sekitarnya. Agak aneh, tetapi itulah di Korea Selatan. Di Rusia, memberi senyum kepada orang asing dianggap tidak sopan. Kalau di kita di gereja, kalau ada yang baru kita senyumin ya. Kita senyumin, kalau nggak senyum di gereja gimana sih, sombong. Tapi berbeda di Rusia, ketika kita memberi senyum di sana, jangan harap dapat balasan setimpal. Disangka kita orang asing, orang jahat. Atau ada niat-niat khusus. Di Thailand, raja sangat dihormati. Sampai-sampai sebelum menonton bioskop, akan diperdengarkan lagu kebangsaan. Kita kalau nonton bioskop udah lama ya, udah 4 bulan kali ya kita nggak nonton bioskop ya. Terakhir nonton bioskop ada lagu Indonesia Raya nggak? Nggak ya, biasa kita dengarkan itu kalau kebaktian atau kebaktian 17-an atau upacara gitu ya. Tapi ini sebelum nonton bioskop diperdengarkan lagu kebangsaan Thailand. Bahkan dalam mata uang orang Thailand itu ada banyak raja-raja, gambar raja. Jadi kalau orang menginjak uang, wah ini bisa tindakan kriminal, menghina warga kerajaan. Di Cina tidak boleh sembarangan memberi bunga. Jadi kalau teman-teman Valentine biasa kasih bunga ya kepada pasangannya, di Cina katanya nggak boleh. Kenapa? Karena bunga itu dikaitkan dengan kedukaan. Ketika kita kasih bunga sama pacar kita, berarti kita berharap supaya pacar kita itu hidupnya singkat, cepat mati. Jadi kalau di Cina katanya nggak boleh ya. Ardi, ada rencana ke sana? Oh nggak ada ya. Jadi nggak boleh tuh ngasih bunga ke pasangannya. Di Turki kita harus berhati-hati dengan isyarat begini ya, Bapak Ibu kan biasanya gimana makanannya, enak, enak, maknyus. Tapi kalau di Turki ini artinya adalah menghina, menantang orang. Jadi hati-hati ya. Kalau di Indonesia boleh begini, di Turki katanya nggak boleh begini. Nah, saudara yang terkasih, aturan-aturan ini diberikan supaya para pejalan ya, orang yang suka berdharma wisata, yang suka traveling itu tahu aturan masing-masing di setiap daerah. Hal yang aneh di negara lain ternyata hal aneh di negara kita ternyata di negara lain itu menjadi sesuatu yang baku dan harus dilakukan. Nah, saudara yang terkasih, beberapa aturan ini disampaikan ya supaya kita dapat ditolong untuk memasuki daerah yang baru. Sebab
suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus mentaati aturan tersebut. Nah, saudara yang terkasih, bukankah peribahasa mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Teman-teman pemuda remaja masih ngalamin ya, belajar peribahasa ya, masih ada? Oh masih ya, dikira udah enggak lagi ya, kira zaman saya sama Bang Simon aja ya, peribahasa. Jadi yang tahu peribahasa ini bisa ditahu lah ini generasi apa gitu ya. Kalian pura-pura iya aja gitu ya, tapi nggak hafal kan peribahasa-peribahasa. Ya, artinya apa? Ketika kita mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, setiap daerah itu punya aturan yang berbeda dengan daerah lain. Ketika saya dan saudara menyebut diri sebagai warga kerajaan sorga sebagai tema kita hari ini, maka saya menghayati bahwa ada aturan main. Ada aturan main yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus taati. Pertanyaannya lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Apa sih yang dimaksud dengan sorga, Mardi? Sorga itu apa ya? Tempat setelah kita meninggal. Rin? Udah berharap gak ditanya loh. Padahal udah menyembunyikan wajah, tetapi Tuhan mengatakan ketika kau menyembunyikan wajahmu, Tuhan melihat engkau lebih dalam, gitu ya, Mazmur ya. Apa Rin? Suatu tempat yang damai gitu. Tempat yang damai ya, nanti kita akan ke sana gitu ya, di seberang sana. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bayangan kita sorga itu dipahami sebagai tempat yang jauh di sana, yang bisa kita rasakan nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Tempatnya nanti di seberang sana ya, lagu-lagu Kidung Jemaat NKB di seberang sana gitu ya, ada tempat. Nah, saudara yang terkasih, saya yakin kita semua setuju. Sorga menjadi harapan kita ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, lalu kemudian ada penghakiman seperti yang disampaikan dalam pengakuan iman rasuli, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan Allah. Tetapi saudara yang terkasih, di sisi lain, kerajaan sorga tidak semata-mata tempat yang nanti yang akan kita tuju. Sorga bukan semata-mata tempat yang jauh di sana, tetapi sorga itu berbicara tentang sesuatu yang sudah datang. Dalam diri siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus ribuan tahun lalu sudah datang ke dunia ini. Dan dia adalah wakil dari kerajaan sorga. Dan dia telah mengadakan, dia telah membawa kerajaan sorga di dalam kehidupan manusia. Kalau kita lihat dalam Matius 12 ayat yang ke-28. Matius 12 ayat yang ke-28 dikatakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Ketika Yesus datang ke dunia ini mengusir roh jahat, melakukan berbagai mujizat, maka kerajaan Allah itu sudah hadir pada saat itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghayati bahwa kerajaan sorga sudah hadir di bumi, Yesus sudah menghadirkan kerajaan sorga yang nyata di bumi ini, maka saya dan saudara yang tinggal di bumi ini harus memahami, harus mengenali standar hidup, baik aturan maupun prinsip, nilai-nilai kerajaan sorga, supaya sebagai warga kerajaan sorga yang percaya Yesus adalah rajanya, kita tidak hanya, ya saya percaya, saya warga kerajaan sorga, saya menyandang status warga kerajaan sorga, tapi kita abai untuk melakukan aturan-aturan. Ingat tadi, dalam setiap negara punya peraturan masing-masing. Begitu saya dan saudara tinggal di negara A, kita harus mengikuti peraturan di sana. Tetapi ketika kita juga berada dalam lingkungan kerajaan Allah di bumi ini, kerajaan sorga di bumi ini, maka saya dan saudara juga harus mengikuti aturan main yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Tiap minggu Bapak Ibu, kita menaikkan doa Bapa kami. Di bagian tertentu, di kalimat tertentu dikatakan, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Kita berdoa agar suasana sorga, aturan main sorga, gaya hidup sorga juga nyata di bumi ini. Tidak hanya doa tentunya, tetapi juga kita harus melakukan apa yang kita doakan. Ketika kita memahami bahwa di sorga itu dipenuhi dengan kasih, tadi Irin katakan damai. Sudahkah kasih dan damai itu kita nyatakan juga di dalam kehidupan di bumi ini? Ketika di sorga diungkapkan bagaimana relasi antara Allah dan umatnya begitu intim, apakah di bumi
saat kita hidup saat ini, kita juga sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Manakala kita menghayati di sorga adalah tempat kita beribadah dengan tulus hati, apakah ketika kita di bumi ini, kita juga ibadah dengan tulus hati? Ketika kita mau menjadi warga kerajaan sorga, bersediakah kita menerapkan nilai-nilai sorga di bumi ini? Yesus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara sorga tidak hanya sesuatu yang nanti, tapi sekarang ada sorga. Kerajaan sorga hadir di bumi ini. Yesus yang sudah membawanya ribuan tahun lalu. Dan tugas kita, bagaimana aturan-aturan sorga itu, kehendak Bapa menjadi seperti kehendak di bumi ini. Ini PR kita. Nah, saudara yang terkasih, hari ini kita disuguhkan 5 perumpamaan yang dicatat dalam Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan 44 sampai 52. Kita lihat kembali 5 perumpamaan yang menjadi aturan main bagi warga kerajaan sorga. Yang pertama ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Bapak Ibu, waktu saya masih kecil, mungkin teman-teman pemuda juga ketika masih kecil, masih muda ya, membayangkan, waktu itu saya membayangkan biji sesawi. Sesawi itu ya sayur sawi. Sayur sawi kan kecil ya, masa sih burung bisa bertengger gitu ya di sayur sawi. Tapi ternyata saudara yang terkasih bukan sawi seperti itu. Bukan yang biasa kita konsumsi. Ternyata sesawi yang dimaksud adalah tumbuhan yang punya nama Latin Brassica nigoa, yang tergolong sebagai tanaman rempah. Ini kalau ada Ibu Min ya di rumah bisa koreksi ya Bu ya kalau salah ya, karena ahli tanaman Ibu Min ya. Bijinya bisa diolah jadi minyak. Dan memang biji sesawi itu kecil, 1 mm. 1 mm segimana ya? Kecil ya, kecil. Tetapi ketika itu tumbuh di tanah, lalu berproses, maka akan tumbuh sampai 3 meter. Ya, 3 meter luar biasa ya. Mungkin seatap rumah kita 3 meter. Dan disitulah burung-burung bisa bertengger bahkan bersarang. Perumpamaan kedua, kita lihat ayat 33. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ragi sedikit aja. Saya sih gak pernah masak bolu ya, atau roti atau donat ya. Ada yang pernah masak, bikin donat? Pernah, Alvin? Oh pernah, ya. Alvin pernah ya. Jadi ketika terigu itu banyak ya, raginya berapa banyak, Vin? Dikitnya tuh segimana, Vin? Sedikit ya, sesendok teh mungkin ya, sesendok teh. Jangan banyak-banyak, sedikit saja, tetapi kemudian adonannya itu menjadi berkembang. Adonan itu menjadi empuk dan lentur, nggak usah banyak-banyak, dikit saja, cukup 1 sendok teh untuk membuat untuk adonan roti atau donat. Nah, saudara yang terkasih, 2 perumpamaan ini, biji sesawi dengan ragi itu sama-sama kecil. Oleh itu penafsir mengatakan ini perumpamaan kembar. Karena mirip sebetulnya maknanya, tujuannya apa? Apa tujuannya? 2 perumpamaan ini punya tujuannya sama, yaitu menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi dan ragi yang awalnya kecil, tetapi berproses menjadi besar. Yesus sedang menggambarkan dirinya ketika dia datang ke dunia, awalnya dia lahir di kandang domba, awalnya dia berada di Nazaret, awalnya kemudian dia berkembang di Galilea, dia berawal dari yang kecil. Tapi terus menjadi banyak pengikutnya, 12 murid dalam bacaan-bacaan yang lalu. Sampai akhirnya banyak orang, banyak masyarakat mengikuti Yesus dari berbagai kalangan. Sehingga kata pohon yang dipakai dalam biji sesawi ini yang besar ini menjadi tempat bertengger. Tempat bersarang burung-burung. Artinya banyak orang yang kemudian mengikuti Yesus. Yang tadi Yesus tinggal di tempat yang hina. Sampai pada akhirnya berproses. Dan pada akhirnya Yesus membuka diri. Buat bangsa siapapun, Yesus membuka diri. Mau menerima banyak orang. Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan yang sama juga dalam diri kita. Bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang kecil, tetapi nonjok kalau bahasa anak muda ya. Kecil, tapi nampol. Nampol apa? Untuk mengabarkan kerajaan sorga.
bagi sekitar kita. Ketika di dunia ini dipenuhi dengan rasa benci, rasa tidak suka, membuli. Anak muda ya, bully ya. Biasanya suka bully mungkin secara fisik ya. Gemuk kah atau kulitnya hitam kayak saya gemuk dibully, oh kamu gemuk hitam ya. Nah saudara yang terkasih, bagaimana di tengah-tengah situasi itu kita tidak larut, tetapi kita boleh menjadi berkat. Kita boleh tetap bertahan, tidak mengejek, tapi boleh menegur. Memang gak gampang, mungkin kita akan dimusuhi. Sama seperti biji tadi, dalam pertumbuhannya pasti dalam prosesnya akan menghadapi banyak tantangan, entah itu serangga kah, entah itu ada kuman kah, ada bakteri atau lain sebagainya. Tetapi ketika kita boleh serius dalam Tuhan, maka kita boleh berdampak bagi sesama. Di tengah situasi pandemi yang saat ini kita hadapi, ketika ada banyak orang yang kesulitan, ada banyak orang yang punya banyak cara juga, tidak kehabisan cara untuk membagikan cinta kasih kepada sesama, membagikan makanan kah, memberikan ruang kerja yang baru sehingga orang-orang yang di PHK kemudian dapat bekerja kembali dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi? Bukan hal yang besar, tapi hal yang kecil. Ketika ada sebuah rumah Tuhan, sebuah gereja, menaruh bungkusan-bungkusan plastik isinya makanan. Siapapun boleh ambil, mau tukang sampah ambil silakan, tukang pulung ambil silakan. Hal yang sederhana, tetapi itu menjadi berkat bagi banyak orang yang saat ini susah makan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hal yang kecil itu bisa kita lakukan dan berdampak luar biasa dan kerajaan sorga dimuliakan. Lalu yang kedua, perumpamaan yang ketiga dan keempat juga memiliki makna yang sama. Ini sama-sama kembar juga. Kita lihat ayat 44 sampai 45. Ayat 44 sampai 45 dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dari perumpamaan ini perumpamaan kembar juga. Kerajaan sorga diartikan harta yang sangat berharga. Seperti seseorang yang menemukan harta yang terpendam. Zaman dulu mungkin ada orang yang menaruh harta di sebuah bidang tanah, di dalam belum ada safety box di bank-bank, jadi taruh di dalam tanah. Mungkin juga kelupaan, atau mungkin yang nanam ini udah meninggal. Atau mungkin udah kebanyakan harta, udah bingung, ya, lupa peta-peta harta karunnya di mana. Akhirnya ketika ada orang yang kemudian menggali, wah ada harta. Akhirnya dia menyelamatkan harta itu dengan cara apa? Dia jual harta miliknya untuk membeli bidang tanah itu. Udah aman, orang gak ada yang tahu. Tanahnya orang kira, oh saya beli tanah. Padahal yang penting adalah yang di dalam tanah itu. Lalu saudara terkasih yang kedua, seperti seorang pedagang yang mencari mutiara. Kalau yang tadi itu gak sengaja, yang kedua itu secara sengaja mencari mutiara karena pekerjaannya sebagai pedagang. Begitu dia dapat mutiara yang sangat indah, ia pun pergi menjual seluruh harta miliknya untuk membeli mutiara itu yang pasti harganya jauh dari apa yang sudah dia jual di belakang sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara melihat bagian ini, maka kita mau diingatkan, berbicara tentang kerajaan sorga. Ketika saya dan saudara menemukan mutiara yang indah, menemukan harta, itulah kerajaan sorga. Dan bagaimana saya dan saudara bersukacita, melepaskan apa yang semula dianggap berharga. Dan yang kedua, bagaimana kita punya daya juang untuk mencari apa yang sungguh berharga, dan ketika sudah dapat, kita mau meninggalkan yang lama. Apa itu artinya yang lama? Hidup kita yang lama. Ketika saya dan saudara, masing-masing kita semua punya cara hidup yang lama, kita punya masa lalu, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin bagi kita nyontek itu menyelamatkan kita. Maka ketika kita hidup dalam kerajaan sorga, kita tinggalkan apa yang kita anggap berharga. Menyontek kita tinggalkan dan kita hidup dalam jujur. Ketika saya dan saudara berada dalam permusuhan dengan teman-teman atau mungkin dengan yang lain, dan kita anggap bahwa permusuhan itu memuaskan kita. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus berani meninggalkan sesuatu yang dianggap kita berharga. Yang kita anggap ini memuaskan kita, permusuhan kita tinggalkan. Ketika saya dan saudara punya kebiasaan tadi, bully misalkan. Ketika saya dan saudara mau melihat harta kerajaan sorga yang indah, mau menyimpannya,
maka kita harus berani untuk meninggalkan kebiasaan lama kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan kerajaan sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beranikah kita meninggalkan hidup lama kita? Beranikah kita meninggalkan sesuatu yang kita anggap menyenangkan, tetapi itu menyakiti Tuhan? Beranikah kita meninggalkan semua itu, menjual semua itu, meninggalkan, dan kita pakai untuk membeli sesuatu yang baru, mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu kerajaan sorga. Pada akhirnya, perumpamaan yang kelima. Perumpamaan kelima ini berbicara tentang akhir zaman. Bahwa ada saatnya di mana kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan Sang Raja. Lihat 47 sampai 48, Yesus menggambarkan kedatangannya yang kedua kali seperti ini. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ada yang pernah lihat pukat? Atau tahu nggak pukat? Pukat apa sih Pak? Tahu Pak? Pukat. Jala ya, jala yang besar ya. Jadi kalau dalam konteks Yesus, dua perahu ini bawa jala yang panjang, ya terus juga dalam gitu ya. Lalu perahu ini berjalan bersama, ya sehingga ikan-ikan itu disaring, ya didapatkan. Dan begitu sampai di bibir pantai, maka kemudian langsung ditebarkan hasil-hasil yang ditangkap itu dan dipisahkan. Wah ini ikannya bagus nih, ya ikannya bagus. Wah ini kerang, kayaknya nggak suka deh, ya orang Israel nggak suka kerang, dipisahkan, dibuang. Atau mungkin ada rumput-rumput lautnya mungkin dibuang. Tetapi ikan-ikan yang bagus, ikan-ikan yang segar, ya ikan-ikan yang biasa dimakan, ikan-ikan yang mahal itu dimasukkan ke dalam tempat yang terbaik, yaitu sorga. Saudara yang terkasih, memang ayat ini harus kita lihat secara positif ya. Jangan, wah ini Tuhan nakut-nakutin aja ya. Jangan, kita lihat ayat ini untuk nakut-nakutin kita. Mari kita melihat perumpamaan ini dengan hati yang bersuka cita. Seperti seorang anak yang bersuka cita melaksanakan aturan di rumah demi menyenangkan hati orang tua. Sebab orang tua sudah mengasihi kita, sudah merawat kita, memelihara kita dengan luar biasa. Ya meskipun kadang-kala ada dongkol juga ya. Alvin, ya beresin kamar, cuci mobil gitu ya. Aduh hari Sabtu, Minggu ya. Meskipun agak-agak dongkol tapi udahlah saya kerjakan. Karena saya tahu orang tua saya sudah membesarkan saya, sudah memelihara saya, dan saya mau memberikan yang terbaik. Saudara yang terkasih, kehidupan kita ketika saya dan saudara mematuhi aturan-aturan warga kerajaan sorga, jangan dipandang sebagai beban. Jangan dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu tanggung jawab yang ngejelimet amat. Tapi harusnya kita bersyukur. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah mati di kayu salib. Dan itu memacu kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan apa yang harusnya kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga. Dan mari kita lihat perumpamaan pukat ini. Bukan hanya untuk menakut-nakuti, jangan sampai takut ya. Karena kabar Injil itu kabar sukacita. Bukan kabar nakut-nakutin. Tetapi perumpamaan ini harusnya menjadi evaluasi diri kita. Kita diingatkan lagi di tahun ini, di bulan ini, di tanggal 26 Juli, sudahkah kita menjadi ikan yang baik? Atau jangan-jangan kita menjadi ikan yang tidak berguna? Kalau belum atau kita masih belajar, mari saya dan saudara terus belajar. Perumpamaan ini menyemangati kita, supaya kita memperbaiki diri sebagai warga kerajaan sorga. Saudara terkasih, akhirnya ketika kita menyebut warga kerajaan sorga, menyebut diri kita sebagai warga kerajaan sorga mendatangkan sukacita bagi kita. Tapi jangan lupa, ada tugas bagi saya dan saudara untuk mentaati aturan main yang Tuhan Yesus sampaikan. Bersedia kita melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil seperti biji sesawi, hal-hal yang kecil seperti dalam bacaan kita, seperti khamir, ya seperti ragi. Mampukah kita, maukah kita melakukan hal-hal yang kecil tetapi berdampak luar biasa bagi sekitar kita? Bersediakah kita membuang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita? Harapan kita bersama ketika Yesus datang membawa pukat, kita kedapatan sebagai ikan-ikan yang baik. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itulah konsekuensi bagi kita yang menyebut diri sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
stars of night. I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I'm the Lord of snow and rain. I have worn my people's pain. I have worked for love of them, the eternal way. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I'm the Lord of wind and flame. I will tend the poor and lame. I will set the feet for them. My hand will stay. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam surga, mampukanlah kami untuk melakukan hal-hal yang kecil
namun berdampak luar biasa bagi sekitar kami. Mampukanlah kami untuk meninggalkan apa yang selama ini kami anggap berharga, apa yang selama ini memuaskan nafsu kami, demi mendapatkan kerajaan sorga. Ajarlah kami juga ya Bapa untuk mengevaluasi diri kami, supaya semakin hari kami boleh menjadi ikan-ikan yang baik. Dan ketika Engkau datang kedua kali, kami boleh kedapatan sebagai ikan-ikan yang baik, yang boleh masuk dalam kerajaan sorga kelak. Bapa dalam surga, biarlah firman ini tidak membuat kami takut, tidak membuat kami terbeban, tapi sungguh kami bersuka cita untuk teguran ini. Karena Yesus sudah mati untuk kami, Yesus sudah menebus dosa-dosa kami, dan saatnya kami boleh mengembalikan rasa syukur kami kepada Yesus penebus kami dengan melakukan nilai-nilai kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan kami di bumi ini. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami yang saat ini masih berjuang untuk mengatasi pandemi yang ada, berjuang untuk memulihkan perekonomian di keadaan new normal ini. Pemerintah kami yang berupaya juga untuk mencari vaksin dari virus ini. Bapa dalam surga, bantulah para pemerintah kami di tengah-tengah letihnya mereka secara fisik ataupun juga hati mereka, pikiran mereka. Biarlah Tuhan berikan kesegaran dan semangat untuk para pemimpin kami, Pak Jokowi dan juga jajaran pemerintah. Biarlah mereka terus diberikan semangat untuk melayani bangsa ini. Mampukanlah kami juga Bapak sebagai warga negara Indonesia, supaya kami juga boleh memberikan diri kami mengikuti setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami selama pandemi ini, dengan memakai masker, dengan rajin mencuci tangan, dan kami juga boleh menjaga jarak satu dengan yang lain, dan kami boleh berdiam diri di rumah ketika kami secara usia tidak boleh pergi keluar rumah. Bapa dalam surga, berikanlah juga kepada kami kerendahan hati, supaya kami dapat mengikuti peraturan-peraturan pemerintah kami. Kami saat ini berdoa juga untuk bangsa, untuk gereja kami, GKI Kepaduri. Tuhan, Kau yang memimpin perjalanan gereja GKI Kepaduri sampai saat ini. Sudah 19 minggu kami beribadah secara online. Tapi kami bersyukur sukacita itu tidak hilang. Tapi sukacita itu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus dibantu, ditolong oleh Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ada, di tengah-tengah harus menjaga jarak, di tengah-tengah ketika kami harus beribadah di rumah. Kami tetap bersyukur Tuhan memberikan teknologi yang canggih kepada kami, sehingga persekutuan itu tidak hilang. Tapi kami boleh merasakannya meskipun kami di rumah masing-masing. Kalaupun ada rencana kami sebagai gereja untuk kembali mengadakan kebaktian onsite, kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada kami, sehingga setiap protokol-protokol yang ditetapkan pemerintah ataupun sinode GKI, kami boleh melakukannya. Dan kami juga boleh dihindarkan dari berbagai virus yang dapat menyerang kami. Bapa dalam surga, kami juga mohon Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami. Pandemi ini membawa dampak bagi ekonomi kami, membawa dampak bagi pemasukan keluarga jemaat GKI Kepaduri. Tuhan, berkatilah kami, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ajarlah kami ya Bapa untuk kami boleh tetap berharap di tengah-tengah krisis ekonomi yang keluarga kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan memelihara kami. Kalau burung di udara Engkau pelihara, apalagi kami, anak-anak-Mu yang berharga. Bapa dalam surga, kami juga mohon ketika kami memiliki kelebihan berkat, berikanlah kepada kami hikmat untuk kami juga boleh menyalurkan kepada sesama kami yang membutuhkan. Saat ini kami teringat Bapak untuk mereka yang sakit. Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons TG, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Om Alinda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Elisa Chandra, Sore Joyce, Ibu Agustina, dan Bapak Feni. Bapak dalam surga, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah di tengah perawatan yang mereka jalani,
mereka boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, yang juga menjadi nilai-nilai kerajaan sorga yang boleh mereka rasakan. Kami juga berdoa bersyukur untuk mereka yang berulang tahun, Bapak Budi Hartono Bintoro, Bapak Lukiarso Wirawan, Bapak Francis Kristiawan, Bapak Yogi Fernando Sihotang, Saudara Sahat Sidabutar, Bapak Jesse Christian, Ibu Kesia Stefani Natania, Ibu Stefani Nanimiza, Ibu Lydia Helen Lena, Ibu Tini Wijaya, Saudara Randy Hermawan Wijaya, Ibu Periska Julia Listiawati, Penatua Widi Wongso, Ibu Deborah Martini, Saudara Abiel Jireh Sudarto, Saudara Randy Eriawan Purba, Ibu Iko Hermiani, Bapak Budiono, Bapak Himawan Wijaya, Ibu Kristinawati Setio Dharma. Kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah mereka boleh diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan sukacita dan berkat yang melimpah. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa, untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Ketika kami akan menyelesaikan ibadah nanti dan kami melanjutkan ibadah dalam keseharian kami, biarlah firman itu boleh kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui tutur kata dan perbuatan kami, melalui aktivitas yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang akan kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, umat-Mu GKI Kepaduri, dan kami landaskan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Cara yang kedua dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Cara yang ketiga dapat menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Umat Tuhan, mari kita menyampaikan persembahan kita dengan firman yang mengatakan, "Kami hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya." Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian, bukan karena upah-Mu.
Jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh berkumpul untuk belajar dari firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu dan berdoa bersama. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menerimanya dan menyempurnakannya, dan biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk program-program kerja yang telah direncanakan di jemaat-Mu di sini di GKI Kepaduri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, hidup sebagai warga kerajaan sorga di tengah dunia ini bukan perkara yang mudah. Ingatlah, Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Bangkitlah dan sampaikanlah nilai-nilai kerajaan Allah dalam ruang keseharianmu, meskipun itu kecil, tapi berdampak luar biasa. Sehingga tiap orang tahu siapa Yesus. Saudaraku, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang mengasihi kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memeliharamu dengan berkat jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menemanimu dalam perjuanganmu. Kiranya Roh Kudus melimpahimu dengan keberanian, sukacita, dan damai sejahtera dalam menghadirkan kerajaan sorga di dunia. Amin.